Sama-sama kita buka dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25, dipersilakan. Orang benar, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25 berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meninggal mati. Ya, dalam terjemahan ayat yang terbuka dikatakan, dahulu aku muda dan sekarang aku tua, tetapi aku belum pernah melihat orang benar ditinggalkan atau keturunannya mengemis makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bergereja ada beberapa istilah yang dikenakan kepada jemaat, ya, berkaitan dengan keberadaannya sebagai anggota gereja. Yang pertama, kita seringkali mendengar istilah orang Kristen. Sejatinya Kristen itu sendiri pertama kali diucapkan oleh orang-orang, bukan orang-orang murid Tuhan, bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi jadi kalau boleh dikatakan non murid-murid daripada Tuhan, pertama kali di Antioquia. Jadi kalau Antioquia itu sekarang itu sebuah kota dekat dengan Syria, ya. Dan Kristen itu mempunyai arti Kristus kecil, atau orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Jadi saudara bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi murid-muridnya Tuhan, sehingga mereka disebut sebagai Kristen. Jadi Kristen itu awal mulanya bukan sebuah agama, bukan sebutan untuk menyatakan agama yang dibawa oleh Kristus, karena Kristus tidak pernah menyatakan agama Kristen. Yang ada adalah Kristen itu adalah sebutan kepada orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, itu adalah Kristen. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Kristen, istilah Kristen itu sendiri untuk sekarang itu lebih bersifat kepada berorientasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, ya, untuk menyatakan di KTP agamamu apa, Kristen. Lalu kemudian di surat-surat yang ada di sana akan dituliskan agamamu apa, agama ditulis Kristen. Karena di Indonesia mengenal agama ada Muslim, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, lalu kemudian Konfuse. Itu sebagai agama-agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum orang Kristen ini adalah orang-orang yang beribadah setiap hari Minggu ke gereja, ya. Jadi lebih kepada identitas di mana dia beribadah itu adalah orang Kristen. Kepada administrasi meskipun dia tidak beribadah, tetapi ketika dia mengaku sebagai Kristen, itu mereka dianggap sebagai orang Kristen. Dan hari ini jumlah penduduk Kristen seluruh dunia itu paling tinggi, berjumlah kurang lebih 2 miliar jiwa lebih, ya. Menurut data yang terakhir, yang terupdate terbaru, itu hampir kurang lebih daripada 2 miliar 300 berapa puluh juta itu kalau nggak salah. Itu jumlah penduduk Kristen yang ada di dunia ini. Tetapi tidak semuanya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi lebih kepada simbol keagamaan, lebih kepada pernyataan yang tertulis secara administrasi.
Meskipun dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi daripada dianggap orang yang tidak beragama, mereka lalu kemudian mengatakan saya adalah Kristen. Nah, ini banyak sekali dijumpai. Dan jemaat Tuhan yang model seperti ini kalau boleh saya katakan model jemaat yang berbahaya. Model jemaat yang perlu dibangkitkan kembali hidup rohaninya, perlu mengalami yang namanya kebangunan rohani. Karena sejatinya yang namanya KKR atau kebaktian kebangunan rohani, yang pertama itu ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi yang kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi secara rohani kalau boleh saya katakan kondisinya dalam kondisi yang kritis, sehingga perlu diadakan kebaktian kebangunan rohani, ya. Sehingga ketika terjadi sebuah kebangunan rohani, kadang kita dibuat terkejut, ya, ketika ada beberapa orang yang mengalami manifestasi, dan ketika mereka mengalami manifestasi, pernyataan-pernyataan yang timbul itu bukan pernyataan-pernyataan hidup sebagai orang Kristen, tetapi lebih cenderung kepada pernyataan-pernyataan hidup sebagai orang yang terbelenggu dengan dosa. Dan ini banyak kali saya alami setiap kali pelayanan kebangunan rohani, ya. Bapak Ibu Saudara bantu doa, karena ada beberapa undangan kebangunan rohani yang sampai hari ini masih saya gumuli di dalam doa, ya. Karena ketika sebuah kebangunan rohani itu yang terakhir itu ketika di Galela di Kutai Barat, itu kurang lebih yang hadir itu sekitar 1.000 orang, ya. Dan itu oleh kemurahan Tuhan, dan rupanya mereka juga menginginkan lagi seperti yang pernah saya sampaikan dulu, tetapi ternyata Tuhan melawat gereja kita luar biasa, sehingga saya sementara waktu tidak mengadakan pelayanan di luar, tetapi lebih fokus di dalam. Nah, itu adalah orang Kristen. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, sebutan yang kedua dan untuk jemaat Tuhan ini adalah orang percaya. Levelnya lebih naik sedikit. Orang percaya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ya? Tetapi tanda kutip, dalam arti hidupnya belum sepenuhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, Yesus katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataannya Tuhan dan melakukannya, barulah dan mengikut Tuhan, barulah dia yang dikatakan murid Tuhan. Tetapi ada sebagian orang Kristen hanya sampai level sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia belum hidupnya seperti firman Tuhan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini banyak kali, saudara, ya. Jadi kalau boleh saya katakan ini masih 50%, masih panasnya masih suam-suam kuku. Sementara kalau kita mau mempelajari lebih jauh hakikat daripada iman yang benar, itu ada dua aspek. Yang pertama, saya percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dan ternyata mempercayakan hidup ini kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Robert Walter Monginsidi, ketika waktu itu dia dihukum mati oleh Westerling, ketika dia akan ditembak karena dia adalah seorang pejuang yang luar biasa, dia katakan setia sampai akhir. Dengan arti kata lain, Robert Walter Monginsidi mengakui bahwa dia setia kepada Tuhan Yesus sampai tetes yang darah terakhir. Itu yang dikatakan oleh Robert Walter Monginsidi, dan itu satu hal yang luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak dalam kehidupan kita hanya sebatas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita belum berani mempercayakan hidup ini seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga boleh dikatakan orang percaya ini adalah orang yang kalau boleh saya katakan dia maju ndak mundur ndak, ya, stagnan secara hidup rohaninya. Karena dalam kehidupan Kristen
ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, melakukan perintahnya Tuhan, dia tidak akan mengalami kebaikannya Tuhan. Dia tidak akan mengalami mujizatnya Tuhan. Dia tidak mengalami pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Naaman ketika dia sakit kusta, ketika dia dibawa ke Israel, dia percaya bahwa di Israel dia akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi ketika diperintahkan oleh Nabi Elia dia harus mandi di Sungai Yordan, terjadi sebuah kebimbangan dalam kehidupan daripada Naaman. Ya, dia mencoba untuk mengubah, jangan di Yordan lah, biarlah di Sungai Papar, sungainya lebih bersih, sungainya lebih baik. Manusiawinya masih main, manusiawinya masih ikut campur tangan. Dan akhirnya ketika pegawai-pegawainya dan istrinya mungkin juga pada waktu itu mendorong, apa sih susahnya untuk mandi di Sungai Yordan? Dan benar, ketika Naaman percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dengan dia mandi di Sungai Yordan, maka mujizat itu terjadi dalam kehidupan daripada Naaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, oke, bagus. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan yang besar, adakah dalam kehidupan saudara juga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Dalam arti hidup menurut maunya Tuhan, hidup menurut kehendaknya Tuhan. Kalau Yakobus bilang dalam suratan Yakobus ini adalah adik secara manusiawi, ya. Adik secara manusiawi daripada Tuhan Yesus. Dan menurut sejarah gereja, Yakobus ini adalah gembala sidang yang pertama di Yerusalem. Dan singkat cerita, karena dia suka berdoa, dengkulnya ini dikatakan ngapal seperti kulit unta. Itu Yakobus, ya. Sampai akhirnya kemudian dia diseret oleh orang-orang Yahudi, kemudian dia dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus mengatakan, ketika kamu berkata bahwa kamu adalah beriman, tetapi kalau tidak dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kamu bujui, istilahnya seperti itu. Nah, ada banyak kali dalam kehidupan orang Kristen, dia mengaku hidupnya adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-hari nilai-nilai kekristenannya itu tidak ada. Nah, ini yang harus kita sadari dalam hidup kita, ya. Dan rupanya hari-hari ini nilai-nilai kekristenan di dalam hidup orang percaya itu mulai banyak ditinggalkan. Salah satunya yang lagi ngetren sekarang ini adalah kehidupan LGBT, ya. Kehidupan orang-orang yang menerima pernikahan sejenis. Dan bahkan beberapa gereja yang ada di Amerika dan di Eropa, Amerika di beberapa negara bagian, mereka melegalkan orang yang menikah sejenis. Saudara bisa melihat kepada firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah pada mulanya menciptakan Adam ada dua atau Hawa ada dua, tetapi Tuhan hanya menciptakan Adam satu, Hawa satu, kemudian manusia itu berkembang biak. Itu tujuan daripada Tuhan. Tetapi oleh orang-orang LGBT, kenyataan firman Tuhan itu dilegalkan, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, tidak boleh dibatasi, ya. Jadi kehendak bebas yang kebablasan kalau boleh saya katakan. Hati-hati, kita baik menjadi orang percaya, tetapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan ketika hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya mereka gagal dalam hidupnya, ya. Bukan karena mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka beriman, mereka percaya. Tetapi dalam hidup sehari-harinya, nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kekristenan yang murni yang diajarkan oleh Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Nah, ini perlu kita sadarkan dalam hidup ini, ya. Kalau dalam Galatia diingatkan, orang yang hidupnya di dalam daging menurut kemaunya sendiri, itu hukumannya, goalnya, finishnya, akhirnya adalah kematian. Tetapi orang yang hidupnya menurut roh, kasih dan sukacita, menampilkan buah-buah roh dan sebagainya, itu adalah hidup yang kekal. Ini satu kenyataan yang tidak bisa disangka.
Yesus sendiri katakan, pada waktu kedatangan Tuhan nanti ada orang yang berseru-seru memanggil namaku, tetapi Tuhan tidak kenal. Dia percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal. Mengapa? Karena dalam kehidupannya tidak ada nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran Kristus yang ada dalam hidupnya. Nah, ini hati-hati saudara, ya. Ini menjadi sebuah masalah yang paling urgent dalam kehidupan jemaat Tuhan di akhir zaman. Lalu kemudian yang berikut, ini adalah orang benar. Nah, ini yang perlu ada dalam hidup kita. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau sejenak melihat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-48, tidak usah dibacakan, saya bacakan sendiri. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ketika orang Kristen, orang percaya, hidupnya tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus, yang artinya mau hidup seturut akan firman Tuhan. Dia kokoh hidupnya. Bapak Ibu, mengapa Tuhan ketika memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, mereka harus menghadapi banyak rintangan, mereka harus menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan. Karena sebenarnya hidup, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan ternyata bukan hal yang mudah. Terbukti setiap kali ada masalah dan persoalan, orang Israel selalu bilang, Musa bawa kembali ke Mesir. Artinya apa? Orangnya keluar, orangnya percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya masih terikat dengan kehidupan lama, masih terikat dengan kehidupan yang ada di Mesir. Sehingga hidup daripada bangsa Israel ini dia tidak menikmati tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan, berjalan 40 tahun di padang gurun hanya untuk mati. Kalau boleh saya bilang, orang-orang yang keluar dari Mesir itu, mereka keluar hanya untuk mati. Mereka keluar hanya untuk dikenang, tetapi tidak menerima tanah perjanjian. Nah, kita jangan menjadi orang Kristen yang seperti ini, tapi kita mau menjadi orang yang benar. Karena kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita percayakan kepada Tuhan. Klop. Dan ketika kita berseru, Tuhan mendengar, karena Tuhan tahu bahwa kita adalah kepunyaannya. Tuhan tahu karena kita ada di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita ada di dalam seiring sejalan dengan Tuhan. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu Saudara, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Ada banyak orang percaya dia tidak menerima apa yang Tuhan janjikan karena hidupnya belum sepakat dengan Tuhan, ya. Hidupnya belum seia dan sekata dengan Tuhan. Ya, maksudnya seia, sekata, sepakat dengan Tuhan itu maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan itu ada dalam hidup ini. Ketika maunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan dalam hidup ini, kita sepakat dengan Tuhan. Dan ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka tangan Tuhan itu akan senantiasa terulur dalam kehidupan kita. Coba, kalau saudara nggak percaya, coba saudara belajar hidup sepakat dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara, memberkati rumah tangga, memberkati kesehatan, memberkati usaha dan pekerjaan saudara ketika saudara sepakat dengan Tuhan. Mengapa yang luar biasa itu tidak terjadi dalam hidup ini? Karena kita seringkali tidak sepakat dengan Tuhan. Bangsa Israel karena tidak sepakat dengan Tuhan, mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ketika kita sepakat dengan Tuhan, Tuhan itu ada tinggal dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam kehidupannya Tuhan. Nah, ini yang membuat hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sepakat dengan Tuhan,
Yesaya 46 ayat yang keempat dalam terjemahan ayat yang terbuka dikatakan, bahkan sampai masa tuamu aku akan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendongmu. Aku telah membuatnya dan aku menggendong, bahkan aku akan membawa dan menyelamatkanmu. Luar biasa. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, kita ada di dalam gendongannya Tuhan, ya. Ketika kita ada di dalam gendongannya Tuhan, artinya kita nggak pernah sendiri. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan, dan ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, janji Tuhan apa saja yang sudah kita dengar, apa saja yang sudah Tuhan nyatakan, itu pasti akan menjadi kenyataan ketika kita ada di dalam gendongannya Tuhan, ya. Seringkali Tuhan menunjukkan seperti bangsa Israel ini loh, goalnya akhirnya hidupmu itu tanah perjanjian. Demikian juga dengan kehidupan kita, goalnya hidupmu itu masa depan yang penuh pengharapan. Goalnya hidupmu itu kamu akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati, usahamu yang berhasil. Goalmu dalam hidupmu adalah kamu akan menerima pemulihan kesehatan, pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Itu Tuhan tunjukkan semuanya yang menjadi goal dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sepakat, kita ada dalam gendongannya Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk meraih apa yang sudah kita dengar sebagai janji Tuhan untuk kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita mau lihat sebagai ayat yang terakhir. Ayat ini minta tolong untuk dibacakan Ibu Elsa. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Mazmur 92 ayat 12. Matamu memandangi seperti telingamu mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Ayat yang ke-13 coba Tante Elsa, ayat 13, Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti akan tumbuh subur seperti pohon alas di Libanon. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh seperti pohon aras Libanon. Bapak Ibu Saudara, bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma ini menarik, ya. Dia bertunas itu belakangan. Yang pertama yang dilakukan oleh pohon kurma itu adalah akarnya mencari sumber mata air. Nggak peduli sumber mata air itu entah berapa meter, dia akan cari sampai dia dapat. Nah, ketika dia sudah dapat mencari sumber mata air, baru dia kemudian bertunas. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita mau bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman, dan bertumbuh di dalam segala berkat kasih kemurahan-Nya Tuhan, yang pertama-tama adalah usaha untuk mencari Tuhan, usaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan kata lain, perhatikan hidup doamu, perhatikan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Dua hal ini yang saya yakini ketika orang percaya itu memiliki satu kehidupan yang mencari Tuhan dalam doa setiap hari, ibadah, lalu kemudian yang kedua hidupnya menurut akan firman Tuhan, dia pasti akan bertunas. Ya, karena apa? Karena dia pasti akan mendapatkan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan sumber air. Kalau di dalam Mazmur yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk beribadah,
Jangan malas untuk segera melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu lakukan. Apa yang menjadi perintah firman Tuhan itu lakukan, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara mau diubah oleh Tuhan, kalau saudara mau disembuhkan, mau diberkati oleh Tuhan, rubah sikap hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Pasti saudara akan mengalami segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Lalu kemudian yang kedua, pohon kurma itu bisa tumbuh 150 sampai 200 tahun hidup, ya. Lalu kemudian yang kedua akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Jadi pohon aras ini seperti ini, saudara, apa namanya, yang banyak di daerah Magetan itu gunung pinus ya. Pohon cemara, pohon pinus itu seperti pohon aras. Tetapi pohon aras itu lebih tinggi, lebih luar biasa lagi. Dia bisa mencapai tinggi kurang lebih 60 meter. Lalu kemudian setiap bagian daripada pohon aras itu mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan, untuk untuk banyak hal. Dia bisa dibuat, dan dia adalah salah satu jenis pohon yang mampu hidup di bawah suhu minus 25. Jadi ketika kehidupan kita yang pertama bertunas seperti pohon kurma, lalu tumbuh seperti pohon aras, artinya apa? Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, sesulit sesukar apapun masalah yang kita hadapi seperti pohon aras yang hidup di minus 25, kita tetap bisa bertahan, ya. Dan kita terus akan menjulang tinggi. 60 meter itu tinggi sekali, saudara. Artinya bahwa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, hidup kita akan dibawa naik di hadapan Tuhan. Jadilah, jangan sekedar sebagai orang Kristen, jangan sekedar sebagai orang benar, tetapi sungguh jangan sekedar menjadi orang percaya, tetapi jadilah orang yang benar, ya. Sehingga dalam kehidupan kita mempunyai satu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan hidup itu yang berkualitas itu yang akan membawa kehidupan kita terus naik di dalam berkat kasih kemurahan-Nya Tuhan. Teruslah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa sampai kepada anak cucu kita. Immanuel, Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan